سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin jamaah masjid jami' rahimahullah wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tidak ada habis-habisnya. Yang atas semua nikmat itu yang Allah minta dari kita cuma satu, yaitu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur kita mudah-mudahan adalah saat ini kita menggunakan nikmat waktu sehat untuk bisa sama-sama hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan i'tikaf, kita niatkan untuk silaturahmi, kita niatkan untuk menuntut ilmu, kita niatkan untuk ta'alluq di masjid. Kita niatkan duduk di dalam majelis-majelis kebaikan dari niat-niat salehah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Dia mengampuni dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat badan dan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit daripada saudara-saudara kita, guru-guru kita yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal semoga semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua beserta seluruh keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, kerabat serta seluruh hubungan kita dengan sebagai hamba Allah yang saleh dan salehah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lanjut kepada, karena memang di sini saya diberi tugas untuk mengisi kitab Bulughul Maram dan Bulughul Ahkam, maka pada kesempatan ini tentunya kita juga akan membaca kitab tersebut, melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya. Dan kita sudah sampai kepada bab yang baru, yaitu Izalatul Najas, bab menghilangkan najis. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya yang namanya najis itu secara bahasa adalah kullu mustaqtarah wa kullu mukhtabasah. Artinya setiap yang kotor dan setiap yang menjijikkan, itu secara bahasa. Akan tetapi tentunya yang kita pahami bahwa ternyata di dalam agama kita tidak setiap yang kotor itu najis, dan tidak setiap yang menjijikkan itu najis. Misalnya kita hujan, becek, kemudian ada becek, itu ada tanahnya, rumput kotor tapi tidak najis. Sehingga menurut istilah para ulama ahli fikih mengatakan bahwasanya najis itu adalah secara istilah, secara ahli fikih, secara fikih, ahli fikih, kullu mustaqtar alladhi ta'muru ar-rajul 'an as-shalah. Setiap sesuatu yang kotor yang menghalangi seseorang daripada melakukan sholat. Ada beberapa definisi mungkin. Ada lagi definisi yang lain mengatakan an-najasa itu, yang najis itu adalah yang mendefinisikan bahwasanya an-najasa hiya ma la yajuzu tanawuluhu la bi hurmati wala li darari wala istidari. Bahwa najis itu secara istilahi, secara fikih adalah setiap yang tidak diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi, bukan karena keharamannya, bukan karena mudarat atau bahayanya, dan juga bukan karena kotorannya. Karena tidak setiap yang haram itu najis. Ganja, ekstasi haram, tapi tidak najis. Kemudian juga tidak karena lidarariha, bukan karena mudaratnya, bukan karena bahayanya,
racun, itu bahaya, tetapi tidak najis. La li hurmatiha wa la li darariha wa la li istiqdariha, dan juga bukan karena kotornya, karena tidak setiap kotor itu najis. Jadi punya spesifikasi khusus ini najis. Jadi tidak setiap yang haram itu najis, tidak setiap yang membahayakan itu najis, tidak setiap yang kotor itu khusus. Maka karena najis ini terbatas, ulama membagi najis ini berdasarkan zatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama najis aini, yang kedua najis hukmi. Najasatul aini, yang kedua najasatul hukmi. Adapun najis aini adalah najis yang zatnya najis. Zatnya najis seperti misalnya air kencing, gitu ya. Itu najis. Sehingga kalaupun dia itu dicampur dengan air zam-zam, walaupun 1000 liter air zam-zam, walaupun 10 tangki air zam-zam dicampurkan kepada air kecil itu, tetap air kecil itu najis, gak akan berubah. Ada namanya najis ain, najis ain. Anjing, babi, najis ain, najis ain. Mau dicuci berapa kali, mau pakai sabun, mau pakai apa juga ya tetap aja najis, gak bisa berubah. Ini namanya najis. Yang kedua najis satu hukmi. Najis secara hukum artinya sesuatu yang suci kemudian terkena najis. Air misalnya ya, kecipratan air kencing. Nah, ini namanya najis hukmi, dan najis hukmi ini disebut juga sebagai mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Asalnya tidak najis. Maka kalau dicampur dengan air sebanyak 2 bulan, ketika dia tidak berubah, tidak berbau, maka dia menjadi suci, kembali menjadi suci. Itu secara zat. Adapun secara cara membersihkannya, maka najis itu para ulama katakan terbagi menjadi 3. Ya, ini terutama untuk Syafi'i. Ya. Ada najis mughaladzah, ada najis mutawassithah, ada najis khafifah. Ini kita pelajari semua di kita kalau ngaji lagi kecil ya. Kita lagi ngaji kecil itu diajarin semua ya. Alhamdulillah dulu kita, orang tua kita, walaupun dulu sekolah cuma setengah hari, kalau sekarang sekolah kan full day anak kita ya, sampai asar baru pulang. Dulu kita sekolah cuma setengah hari, kadang-kadang kalau kelas 1 itu paling jam 7 jam 9 pulang, cuma 3 jam. Ntar pas siangnya jam setengah 10 sampai lompat pulang udah. Dulu sebentar-sebentar, tapi alhamdulillah itu kan jago baca jago. Ya. Tapi alhamdulillah orang tua dulu tidak membiarkan anaknya hanya untuk ikut pendidikan formal. Mereka masukin anaknya madrasah. Kayak dulu madrasah itu ada yang kelas sore maghribnya mereka ngaji dan seterusnya. Diajarkan anak-anaknya untuk baca alif ba'i. Diajarkan guru-guru kita alif batasan dan seterusnya. Sehingga akhirnya dengan sebab guru-guru ngaji kita dulu, maka kita tahu mana huruf alif, mana huruf ba, mana fathah, mana kasrah, mana takrib, tahu tentang najis, tahu tentang tata cara wudu, tahu tentang bacaan niat. Saya yakin semuanya ini, walaupun niat ini sebetulnya ada di dalam hati dan tidak ada nas yang sharih dari Nabi tentang bagaimana redaksi bentuk niat, redaksi bacaan niat, tapi semuanya pasti diajarin. Kalau sholat zuhur itu niatnya sholli fardhu ri'at wa raka'atin mustaqilan juga ada Allah Ta'ala gitu. Walaupun Nabi nggak pernah ngajarin begitu, nggak ada hadis dicari kemana itu nggak pernah ada. Itu ajaran guru-guru kita, ajaran guru-guru kita. Dan dilalahnya sampai 1 tahun ini, periode wabah ini, saya dengar katanya kabar lebih 200 ulama sudah berubah. 200 ulama. Ini tentunya merupakan sebuah musibah. Ya, karena kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, mautul alim kalimatun fil Islam. Kematian satu orang alim itu merupakan satu kehilangan di dalam Islam. La yasudduha ikhtilaful laili wan nahar. Tidak akan terisi kehilangan dan kekosongan itu
dengan bergantinya siang dan malam kecuali munculnya seorang alim yang baru. Di kampung saya ini ada yang meninggal juga, seorang ustaz sudah sepuh memang. Di kaplingnya meninggal, guru dan ustaz satu-satunya di kapling itu beliau. Tidak ada yang lain. Meninggal, bingung orang kapling sekarang, ini mengambil guru mana sekarang? Sementara anak-anak situ nggak ada yang pondok, nggak ada yang nyaki. Lagi bingung nyari guru. Mau nanya kemana lagi? Kalau ada apa-apa, bingung. Pengajian kosong karena gurunya nggak ada. Ada waktu lain kekosongan, menimbulkan kekosongan. Maka kata Nabi SAW, mautul alim, wafatnya seorang muslim itu, seorang alim itu, talmatut la tusad, satu kekosongan yang tidak bisa dihitung. Wa musibatun la tujbar, suatu musibah yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan munculnya alim yang baru. Masalahnya yang meninggal bukan satu dua, 200 lebih meninggal. Ini sudah bertanda akan dicabutnya. Inna Allah la yaqbidu al-ilma yantazi'uhu intiza'an min al-ibadi illa biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah SAW tidak mencabut ilmu dari dada para hambanya itu, di tengah-tengah para hambanya itu nggak langsung tarik terus itu hilang kan. Walakin yantazi' al-ilma biqabdil ulama, tapi mencabut ilmu itu dengan mencabut. Hatta idza ma baqiya 'aliman, sampai saat tidak ada satupun orang alim di tengah mereka, ulama udah nggak ada. Ittakhadhu asa'an juhalan, maka mereka mengambil untuk duduk di mimbar-mimbar, di majelis-majelis orang yang nggak ngerti ilmu. Yang penting kita ngomong, yang penting kita ngomong. Fasu'ilu fa'aftau bima bi'ilmi, maka kemudian ketika mereka bertanya tentang ilmu, orang itu karena nggak punya ilmu jawab asal-asalan sudah. Asal-asalan. Fadallu adallu, maka sesat menyesatkan. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau menyatakan di zaman beliau itu zaman para sahabat. Kata beliau, nahnu fi zamanin katsirun fuqaha'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Kita ini ada di satu zaman di mana orang alimnya banyak, ahli fikihnya banyak, orang yang mengerti tentang agama banyak, tapi penceramahnya sedikit karena masing-masing mereka enggan untuk berceramah. Jadi mereka kalau ditanya, kalau disuruh ngomong, kalau disuruh apa itu aja, fulan aja jangan saya, fulan aja, nggak apa mereka. Maka fuqaha'u katsir, lakin khutaba'u qalil. Yang mau ngomong di depan itu sedikit. Wa sayati zamanun, nanti akan tiba suatu masa di mana ya, qalilun fuqaha'u wa katsirun khutba'u. Orang alimnya sedikit, tukang ceramahnya banyak. Siapa aja bisa ceramah. Gak pernah mondok, ceramah. Gak tahu, gak ngerti halal haram, dia ceramah. Gak bisa baca kitab, dia ceramah. Gak ngerti tafsir, gak ngerti hadis, dia ceramah. Siapa aja bisa ceramah. Ya, katsirul khutbah wa qalilul fuqaha. Banyak tukang ceramahnya, tapi orang alimnya sedikit. Dan itu sudah disinyalir oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad pada beliau hidup di tahun 500-an Hijriah, di abad ke-6 Hijriah. Beliau katakan, laqad hana zamanuna al-ilm, sudah tiba sekarang zaman kita, di mana di zaman kita ini katsirun khutaba'u wa qalilun fuqaha, di mana di zaman kita sekarang ini sudah terjadi orang alimnya sedikit, tukang ceramahnya banyak. Itu 900 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Makanya Sayyidul Walid bin Habib bin Rahman Segaf Bukit-Duri yang kemarin putranya juga meninggal, Al-Ma'ali bin Rahman Segaf Bukit-Duri, itu beliau wanti-wanti
sebelum beliau meninggal di dalam sakitnya, mumpung masih ada ulama, mumpung masih pada ada ulama, selama masih ada ulama, maka gunakan kesempatan itu baik-baik untuk menuntut ilmu. Karena nujumun, karena mereka itu adalah bintang-bintang yang memberikan kita jalan saat gelap. Orang-orang dulu layar-layar apa segala macam kan di tengah laut nggak ada tanda apa-apa, kalau mau ke arah utara, selatan, timur, barat kan ada bintang. Maka kalau mereka sudah meninggal, fahuwa alimun kan najmi bisa. Kalau alim itu meninggal, maka seperti bintang yang kehilangan cahaya. Bingung kita mau mana nih, utara mana, timur mana, barat mana, kita nggak ngerti. Maka ini kita harus betul-betul hati-hati atau masuk bil ulama, betul-betul berpegang kepada para ulama. Mumpung ulama masih ada, ulama udah banyak yang meninggal udah. Bingung kita sekarang mau ngikutin siapa. Sekarang orang gampang pakai jubah, pakai sorban, pakai lidah, gampang sekarang. Gampang, banyak orang yang seperti itu banyak. Tetapi ya, ketika ditanyakan tentang ini, namun sorofnya nggak ngerti, ya. Kemudian bahasa Arabnya juga nggak paham, tafsir nggak paham, setelah hadis nggak ngerti, dan seterusnya. Tapi memang kesukaan kita sekarang begitu. Maka kata Imam Syafi'i, memang betul kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i zaman sekarang ini, tamutul usdu fil ghabati ju'an wa lahmu batni ta'kuluhu kilab. Wa 'abdun qad yanamu 'ala saririn wa dhu nasabin mafarishuhu turab. Macan mati di tengah hutan padahal dia rajaknya. Kenapa? Makanannya habis dimakanin anjing hutan. Padahal yang paling berhak untuk makan isi hutan itu ya macan, karena dia raja, tapi dia mati kelaparan. Kalah sama anjing hutan. Wa antum tabyanu 'ala saririn. Bisa jadi orang-orang yang enggak punya posisi, enggak punya ilmu, dia hidup mulia dan dimuliakan. Wa dunasabin mafarishuhu turab. Sementara orang-orang yang punya posisi dan dia itu punya kemuliaan karena ilmu dan seterusnya, justru tidak dilirik oleh orang-orang. Sebutlah ulama Pak kalau ngajarin bikin ngantuk karena isinya ilmu semua. Ulama kalau ngajar itu nggak bikin ngakak-ngakak, enggak, bikin ngantuk karena isinya ilmu. Tapi kan kita nggak suka yang begitu. Ya. Ulama kalau ngajar, yaitu ngajarin kita alif batasan, ngajarin hukum sholat, ngajarin cara tohar, najis apa segala macam, sehingga dengan jasa para ulama itu terang hidup kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan, mengetahui apa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang begitu-begitu justru nggak dipandang. Kalaupun ada hadir acara paling tahlilan, diundang baca tahlil, ya, paling pengajian ngurusin anak-anak apa segala macam, pulang-pulang doa kok 15.000, 20.000, kampung saya ada. Tapi giliran ada maulid, ada ini apa segala macam, yang undang dari mana-mana, amplopnya setahun yang aja. Ada kuliah, ada nahna, lantri, maka kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuqim kabirana wa la ya'rif haqqa ulama'ina. Jangan ngaku-ngaku bagian kami, umat kami, kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak bisa mengasihi anak-anak yang kecil dan lebih muda darinya, tidak bisa memuliakan yang lebih tua darinya, dan tidak mengerti bagaimana cara memuliakan ulama. Itu ulama surf. Maka Al-Imam Sayyidina Zaid bin Thabit ketika beliau takziah ke keluarganya Sayyidina Abbas, selesai beliau sholat jenazah, beliau pulang naik himar, naik apa namanya, keledai. Maka itu keledai dituntut sama Abdullah bin Abbas, dituntut sama Abdullah bin Abbas, didekatkan, kemudian dipersilahkan
Imam Sayyidina Zaid bin Thabit katib Rasulullah SAW untuk naik. Walijamuhu amsakahu Ibn Abbas. Kata Zaid bin Thabit, ya Ibn Abbas Rasulullah, la tumsik kalas, wahai sepupunya Nabi, gak usah kau di ahli bait, kau di keluarganya Nabi, kau jangan boleh, jangan pakai megang-megang saya punya. Kalau dari tidak usah, tidak apa-apa. Apa kata Ibn Abbas? Kata beliau, hakana amarana an nu'adzib ulama. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama-ulama. Tentu. Tapi ya sekarang jarang kita belajar ta'lim tentang adab cara. Ya, ada belajar bagaimana cara maksudnya. Jadi ulama-ulama sekarang itu justru ya banyak dijauhi. Maka ketika ulama sudah mulai dijauhi, kata Rasulullah SAW, kalau berhadis tadi, saya nas zaman yafiruna 'anil ulama, akan tiba suatu masa di mana orang-orang itu akan lari dari ulama. Dulu kalau ada ulama itu lewat, semuanya pada keluar nyambut, cium tangan, kepengen disambangin sama ulama, kepengen rumahnya disambangin sama ulama, kepengen ngasih hadiah sama ulama, dan seterusnya dulu. Kalau sekarang ulama lewat, malah pada masuk ke rumah, agak mau nemuin ulama kejadian aja, lari dari ulama, pengajian pada kosong, lari dari ulama. Ulama bilang ke kanan, dia ke kiri. Ulama bilang maju, dia malah diem play. Ulama bilang putih, dia malah jadi merah. Yafiruna 'anil ulama kama yafirul adna min ad-dahm, sebagaimana larinya domba-domba, kawanan domba dari seekor serigala. Melihat ulama kayak lihat macan, kayak lihat serigala lari, menghindar. Kalau sudah seperti itu, ibtalah Allah bitalat baliyat, maka Allah akan memberikan kepada mereka 3 bala bencana kalau sudah mereka lari dari ulama. Yang pertama adalah rufi'atil barakatu min kasbihim, diangkatnya keberkahan dari pendaringan mereka. Apa pendaringan? Mata pencarian. Ngerasa kurang terus, gak pernah merasa cukup. Kerja gaji 5 juta kurang, demo. Naikin 6 juta kurang, demo lagi. Naikin 7 juta kurang, terus berapapun yang dia dapat terus merasa kurang. Karena lari dari ulama, karena yang bisa mengajarkan bagaimana kita menata hati agar merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu cuma ulama. Mengajarkan kita qanaah, ridha, ikhlas, ulama. Waja'alul faqra fi 'ainaihi, dijadikan kefakiran di kedua mata. Matanya ini jelalatan dulu, Pak. Melihat apa-apa pengen, lihat mobil lewat dulu, cakep, pengen beli. Apalagi kalau model kayak kita kan teman-teman belanja ke mall, jalan-jalan ke mata. Ya, kalau kata orang kita, kata orang kita kan dari mata turun ke hati. Mau kemana? Mall kan buat banyak duit, kamu jalan-jalan lihat-lihat dong, cuci mata, lihat barang-barang bagus, hati-hati. Semakin banyak yang kau lihat, semakin banyak yang kau pengen. Semakin banyak yang kau kepengen, maka semakin banyak yang ingin kau miliki. Ketika engkau merasa bahwasanya semakin banyak yang kau miliki, maka engkau akan menganggap apa yang kau miliki adalah sedikit. Ketika itu terjadi, maka engkau akan berkurang rasa syukurmu kepada Allah. Sudah begitu sudah. Ya, ala kulli hal, atau ulama. Ikram ulama. Ulama sudah banyak yang wafat, maka kita perhatikan. Tapi kan masih banyak ulama, masih banyak ulama. Ulama tidak setiap ulama bagus kan. Ulama banyak. Ulama sunnah. Maka dikatakan kata Sufyan bin Uyainah,
idza ra'aitumul ikhtilaf bainan nas, kalau kau lihat banyak perbedaan di kalangan manusia, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ini saya mesti ikut yang mana? Fanzuru ila ma dhahaba ilaihi ahlut tabar, maka lihatlah apa yang menjadi pendapat daripada ulama ahli tabar. Man hum ahli tabar? Alladzina yaquluna bi amrin bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu ulama yang tegak dalam amar ma'ruf dan nahi. Li'anna Allah jalla wa 'ala yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan kepada mereka petunjuk tentang mana jalan yang harus dilalui. Gampang sudah. Kita kalau ngikut ulama jelas, saya ikut ini. Alhamdulillah kita masih dikasih Allah Subhanahu wa taala keringanan hati untuk hadir di tempat-tempat seperti ini di mana orang-orang lain banyak menghindari. Ada najasah menurut para ulama. Najasah menurut para ulama. Kemudian kita hadis yang kedua ya. Wa'nu gala. Wa'nu radhiyallahu amma kana yaum Khaybar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada inna Allaha wa rasulahu inhayalikum an luhumi umuri ahliyati fa innaha rijsun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ketika perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah menyuruh bahwasanya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan karena ia kotor. Hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ditandai dengan tahrij daripada hadis ini di belakangnya, yaitu muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaq alaih itu biasanya adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, artinya disepakati dari sisi redaksi kalimatnya dan dari sisi sanad. Ada muttafaq alaih. Kalau redaksinya berbeda, kalau redaksi kalimatnya berbeda, maka dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim, tidak muttafaq. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tapi dengan redaksi kalimat yang berbeda. Tapi kalau redaksi kalimatnya sama, maka dikatakan muttafaqun alaih. Lalu ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana hadis ini jelasnya adalah wal hadits yadullu ala tahrimiha ay al-umur al-ahliyah. Hadis ini singkatnya adalah dalil yang menjelaskan tentang haramnya mengkonsumsi keledai jinak. Adapun kalau keledai al-wahsyiyah, al-umur al-wahsyiyah, keledai yang liar itu boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu keledai jinak, itu yang tidak boleh. Lamma kana yaum Khaybar, saat hari Khaybar, maksudnya pas saat hari Khaybar, saat perang Khaybar. Mahwal Khaybar, wa ma adraka Khaybar, apa itu Khaybar? Khaybar itu adalah kota tempat tinggal orang-orang Yahudi. Ya. Khaybar dalam bahasa Yahudi artinya al-hisn, al-husun, itu benteng. Karena kota Khaybar itu dipenuhi dengan benteng-benteng. Khaybar itu kotanya dari Madinah itu jaraknya kurang lebih sekitar 153 km. Jaraknya dari Madinah Khaybar itu 153 km. Dan Rasulullah SAW membawa pasukan untuk mengepung kota Khaybar itu di
tahun ke-7 Hijriah. Setelah pulang dari Sulhul Hudaybiyah, waktu Nabi mau umroh sama sahabatnya ke Mekah, kemudian dihadang sama orang-orang Quraisy, dilarang untuk masuk Mekah, padahal sudah sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah dekat berapa kilometer doang, tinggal dari Mekah. Bawa 1.400 orang Nabi, sudah pakai pakaian ihram. Sudah sampai Hudaybiyah, mau masuk Mekah nggak boleh. Ya sudah, mau ngomong apa? Daripada perang, maka terjadilah perjanjian. Di antara perjanjian itu adalah bahwa Nabi tidak diizinkan untuk umroh bersama sahabatnya, tapi diizinkan tahun depan. Tahun depannya baru diizinkan. Kemudian tidak akan terjadi peperangan antara Quraisy dengan pengikut Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Perjanjian damai selama 10 tahun. Dan seterusnya ada unut, ada Sulhul Hudaybiyah daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi ini bahasa kasarnya udah sampai tinggal ngelangkain kaki masuk Mekah, nggak bisa masuk, pulang nggak mencak-mencak Nabi Pak. Dan kita sekarang umroh udah daftar, udah dapet jadwalnya, nggak tahunya corona ya, masih di sini padahal ke mana-mana. Ya, nggak usah mencak-mencak kita, biasa aja. Ya, dan nanti yang mencak-mencak udah sampai sore pakai pakaian ihram segala macam, pulang udah. Istislam, at-tawhid ila ma qaddarallahu alaihi, yaitu berserah kepada apa yang Allah takdirkan. Selesai dari Hudaybiyah, bawa 1.400 orang Nabi SAW pulang ke Madinah. Setelah dapat perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi merasa aman dari serangan orang-orang Quraisy. Karena yang jadi musuh besar daripada umat Islam pada waktu itu, yang tidak meluluh lantakan dan menyerang mereka itu, menjadi ancaman bagi umat Islam saat itu. Ada dua, yang satu dari Quraisy bersama sekutu-sekutu kafirnya, yang kedua adalah Yahudi. Hebat. Sementara di Madinah sendiri ada 3 kelompok Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Istri Nabi sendiri kan orang Yahudi, Safiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah ini mati dipenggal sama Nabi SAW, pasukan Nabi Muhammad SAW. Tapi anaknya perempuan ini mau dinikahi sama Nabi SAW. Sayyidah Safiyah itu anaknya pemimpin dari Bani Nadir. Ya, ini Huyai bin Akhtab itu ketua Bani Nadir, kepala suku Bani Nadir. Jadi ada 3 suku di Madinah dari orang-orang Yahudi, yaitu Qainuqa. Bani Qainuqa ini diserang sama Nabi gara-gara mereka ini punya pasar dulu. Orang Madinah nggak punya pasar. Orang Madinah tidak pandai berdagang, mereka pandai bercocok tanam. Kalau orang Mekah memang pandai berdagang, karena orang Mekah nggak punya kebun, itu tanah tandu semua. Jadi mereka dagang. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf. Di musim panas mereka berangkat ke Syam, di musim dingin mereka berangkat ke Yaman. Dari situ mereka bawa barang dagangan di Mekah, barang dan seterusnya. Ya, mereka bawa barang dagangan dari Yaman ke Syam, mereka bawa barang dagangan Syam ke Yaman. Dagang, mereka tak cocok tanam, karena memang tanahnya bagus. Sementara di Madinah itu orang nggak dagang karena di sana tanahnya bagus, banyak kebun-kebun kurma dan seterusnya. Jadi mereka nggak pandai berdagang. Akhirnya karena nggak pandai berdagang, yang bikin pasar waktu itu orang-orang Yahudi itu kalau punya pasar sendiri. Orang Yahudi itu punya pasar. Jadi orang-orang Islam waktu itu, orang Madinah kalau mau jual beli segala macam datang ke pasarnya orang Yahudi. Di antara pasarnya itu adalah pasar Bani Qainuqa. Satu cerita, seorang muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa mau sekung emas, jual emas. Dia salah digodain sama orang-orang Yahudi di sana, tapi tidak dihamil, tidak digubris. Maka ketika sampai kepada tukang sekung emas, jongkok dia, karena memang pasar jongkok namanya, jongkok dia untuk menyebut. Kemudian diikat ujung baju bawahnya ke atasnya, maka ketika dia bangun tersikap sudah, karena diikat dia. Teriak itu wanita muslimah, karena merasa dilecehkan. Ada seorang pemuda muslim di situ, kemudian menghajar orang yang melakukan itu, dikeroyok itu pemuda muslim sampai tewas. Akhirnya Nabi perintahkan untuk kirim pasukan ke Bani Qainuqa. Gara-gara itu saja Nabi kirim pasukan. Ada namanya kira, ini namanya cemburu di dalam urusan agama.
Cuma begitu doang, nggak usah dibesar-besarkan. Ini masalah izzah, ini masalah kemuliaan. Sembarang diserang Banu Qainuqa, akhirnya mereka diusir, suruh keluar keluar, sebagian pergi ke Syam, sebagian lagi pergi ke Khaybar. Memang Syam itu arahnya sebelah utara dari Madinah, ya, melewati Syam itu, kalau mau ke Syam itu melewati Khaybar. Jadi sebelah selatan ada Quraisy, Mekah, sebelah utara ada Khaybar. Kemudian yang kedua itu Bani Nadir. Bani Nadir juga begitu. Bani Nadir ini satu ketika terjadi perselisihan sehingga terjadi pembunuhan, sehingga Nabi diminta untuk menyelesaikan masalah dia uang ganti rugi. Maka Nabi pergi ke Bani Nadir. Di sana kemudian ada orang-orang Bani Nadir sepakat sekomplot untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya, mereka naik ke atas bentengnya, kemudian mau melempar Nabi Muhammad dengan batu besar. Maka dikasih tahu Nabi Muhammad oleh Jibril yang ke sana akan ada begini-begini, diserang sama Nabi SAW. Bani Nadir. Nah, Bani Nadir inilah tempat daripada Sofia binti Huyai. Ketuanya Huyai bin Akhtab diserang sama Nabi, maka mereka kemudian juga diusir. Sebagian pergi ke Khaybar, sebagian lagi pergi ke Bani Quraidah. Di antaranya bapaknya Sofia ini lari ke Bani Quraidah, masih di Madinah. Bani Quraidah diserang lagi sama Nabi SAW setelah perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, karena mereka bersekongkol dengan Ahzab, dengan persekutuan orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Mereka menyerang dari dalam. Maka setelah selesai perang Khandaq, umat Islam mau meletakkan baju perang dan alat-alat perangnya, kata Jibril alaihissalam, 5 taraktumun silah. Kenapa kalian sudah meletakkan senjata-senjata kalian, wa nahnu lam natruku, sementara kami masih memegang senjata-senjata kami? Kenapa kalian sudah meletakkan senjata kalian saja? Idhabu ila Bani Quraidah. Maka diberitakan untuk ke Bani Quraidah, karena mereka sudah sekongkol dengan pasukan. Maka kemudian Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah. Karena memang orang-orang yang pintar bikin benteng mereka dikepung, dan berdasarkan dari keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala waktu itu, maka laki-lakinya semuanya dibunuh, perempuannya dijadikan sebagai budak. Bani Quraidah. Di antara yang dibunuh itu adalah bapaknya Sofia, Huyai bin Akhtab. Mereka pergi ke Khaybar. Khaybar setelah Nabi SAW merasa aman dari serangan orang-orang Quraisy, ya. Nah, ini aman, sudah ada perjanjian, artinya selama 10 tahun mereka nggak akan nyerang kita. Aman sudah. Jadi kalaupun Nabi meninggalkan Madinah, aman, nggak takut diserang. Maka Nabi pergi ke Khaybar. Karena ya diserang kemudian dikepung itu Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Jadi Sulhul Hudaybiyah ini terjadi di bulan Zulhijjah. Ya, Zulhijjah musim haji. Zulhijjah di tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di bulan Muharram Nabi pulang ke Madinah, kemudian pergi ke Khaybar. Di bulan Safar terbukalah itu benteng Khaybar. Ini Yahudi Khaybar. Kenapa bisa sampai Yahudi ada di situ? Saya pernah terangkan kepada Anda. Karena mereka mendapatkan di dalam Taurat dan Injil bahwa akan muncul nabi akhir zaman dari min biladin dzati nakhlah, dari negeri yang ditanami oleh pohon kur. Maka mereka sudah lama di situ berharap bahwasanya nabi itu akan muncul dari kalangan mereka, tapi ternyata muncul dari kalangan Arab. Dari kalangan Arab. Mereka tahu. Ini dan hadis Anas bin Bukhari, ada pun hadis Anas bin Bukhari. Anna Rasulullah SAW ja'ahu bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, waqala afniyatil humur, keledai banyak, hampir punah ini keledai. Ya Rasulullah, keledai udah hampir habis ini kita, pada dipotong-potong, pada disembelih, pada dimasak. Fa'amara munadiyan yunadi fil nas, maka Rasulullah perintahkan seorang
penyeru, untuk menyeru. Jadi iklan, apa namanya, mengumumkan, bukan ngumumin. Jadi kalau kita lihat di film-film zaman dulu tuh kan ada orang yang suruh baca pengumuman raja, kalau raja bikin ngomong, nggak ada toa, nggak ada speaker zaman dulu, nggak ada TV. Jadi kalau mau ngumumin apa-apa, mensosialisikan sesuatu itu, kirim utusan untuk mengumumkan. Yang diutus oleh Nabi Muhammad waktu itu adalah Abu Talha. Waman huwa Abu Talha, siapa Abu Talha? Abu Talha ini adalah suami daripada ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim nikah sama bapaknya Malik, Sayyidina Malik bin Anas, Sayyidina Anas bin Malik, yaitu Malik bin Nadar. Tapi suaminya Malik bin Nadar ini tidak mau terima Islam, dia pergi ke Syam, meninggal di sana. Maka kemudian Ummu Sulaim janda didekati sama Abu Talha di khitbah di Mina, tapi Abu Talha waktu itu dalam keadaan masih kafir. Maka kata Ummu Sulaim, kau ini laki-laki yang kau minta perempuan mestilah nggak ditolak karena kau gagah, kau juga punya harta. Ummu Sulaim, tapi saya muslimah, kau kafir, tidak mungkin bisa. Dilarang dalam agama. Kalau kau mau, kau masuk Islam dulu. Sudah, saya nggak minta macam-macam. Mahar saya adalah kau masuk Islam, sudah cukup. Maka Abu Talha masuk Islam nikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini lebih dikenal dengan gelarnya adalah Rumaisah. Kalau kita suka dengar kata Rumaisah, jadi Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Rumaisah atau Rumaisah. Bukan Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, Urini al-jannah, saya diperlihatkan surga. Fa'idha fiha Rumaisah imra'ata Abu Talha. Tiba-tiba saya melihat di dalam surga itu ada Rumaisah, istrinya Abu Talha. Wa sami'tu khasyafah. Khasyafata hilang, dan saya dengar bunyi terompahnya hilang di dalam surga. Ini cerita kalau tentang Abu Talha. Abu Talha itu ketika masuk Islam, ya, maka Abu Talha ini membela dan selalu ikut peperangan bersama Rasulullah SAW. Selalu ikut perang sama Rasulullah SAW. Di perang Uhud beliau ini yang tidak lari dari Rasulullah. Yang lain lari, dia tidak lari. Dia menjaga Rasulullah SAW dengan tangan. Rasulullah di belakang dia jaga. Ada Abu Talha. Dan beliau selama Rasulullah hidup tidak puasa kecuali yang wajib karena sering perang. 45 kali peperangan di masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Talha tidak pernah nggak puasa. Setiap hari puasa kecuali Idul Adha, Idul Fitri dia nggak puasa. Puasanya tiap hari, lebih dari puasa Daud. Daud sehari puasa kali-kali. Abu Talha setiap hari puasa. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau itu puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nggak pakai muka. Itu namanya puasa wisol. Ya, puasa habis subuh kita puasa begitu maghrib nggak buka terus nyambung lagi sama besok. Itu namanya puasa wisol. Itu yang tidak boleh. Kalau puasa tiap hari kita boleh saja. Tetapi ya, kata Rasulullah SAW, ya, kita ini kalau ibadah jangan terlalu maksakan di fa'inallah la yamal hatta tamallu, karena Allah nggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan Abdullah amal Allah tawain sedikit-sedikit aja, pelan-pelan, yang penting main. Jangan sekali kita ibadah bangun tahajud kita kerjakan 40 rakaat 100 rakaat, besoknya udah kagak bangun lagi. Gitu ya. Sedekah langsung 10 juta, besoknya agak sedekah lagi. Nah, kalau tahajud 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sudah tidak masalah. Yang penting jawab, yang penting main kalau kata orang kita. Karena itu yang penting. Wah, istighfar. Ya. Ada Abu Talha. Fanada, maka beliau itu diutus Nabi untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang bahwasanya innallaha wa rasulahu yanhayanikum, bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai al-ahliyah, yaitu daging keledai yang jinak. Fa innaha rijsun, karena dia itu wa an Ali qala, dari Anas bin Malik juga dalam hadis Bukhari dikatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an dhuhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun fa'atil qudur. Maka saat
Abu Talha bikin pengumuman, ya ayuhan nas, gitu ya, saat perang Khaybar itu. Maka orang-orang yang lagi masak daging keledai langsung ditumpahin itu gidirnya. Gidir itu bahasa Arab sebenarnya Pak. Kidrun itu bahasa Arab, gidir, kalau kita gidir. Maka langsung mereka faktu fi'atul kudur, maka gidir-gidirnya langsung yang lagi masak daging kuali itu ditumpahin. Wa inna la taqulu billah, padahal itu daging itu sudah pada matang di situ, tapi nggak pakai teri alih-alih. Mereka kalau sudah terima perintah dari Allah dari Rasulnya nggak pakai teri alih-alih kayak kita. Kalau kita mikir-mikir dulu, Demikian juga saat turun ayat hijab, maka wanita-wanita muslimah, mereka yang ada di jalan-jalan saat mendengarkan perintah berhijab, maka mereka nggak pakai menunggu ganti baju dulu, langsung kain yang mereka pakai mereka sobek dipakai buat khimar. Saat turun perintah dan larangan diharamkannya khamar, langsung saat itu juga bejana-bejana botol-botol yang isinya khamar ditumpahkan ke jalan semua. Ini namanya istislam wal inqiyad. Ini yang baru namanya penyerahan diri kepada aturan agama. Kalau kita pilih-pilih, kalau giliran enak kita kerjain, kagak enak kalau kita kerjain, kita kan pilih. Maka kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat, mengambil ayat sebagian ayat, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari ayat yang lain? Giliran yang enak-enak kalian ambil, yang enggak enak kalian enggak ambil, dan kalian tutup mata. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika illa fil hayatid dunya. Maka siapa-siapa yang melakukan itu, ngambil setengah, buang setengah, ngambil yang enak-enak buang, maka dia akan mendapatkan kehinaan di alam dunia. Yaitu tidak asyadil azab, dan dia kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan azab yang. Makanya orang-orang yang Islam itu ketika mereka berserah, Islam itu ada Islam zahir, ada Islam batin. Islam yang zahir cuma di mulutnya doang, dia ucap syahadat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi belum masuk ke dalam hatinya. Ketika Islam masuk ke dalam hati, itu namanya iman atas diri. Maka ketika ada orang Arab mengatakan, ya, waqalatil a'rabu aslamna, waqalatil a'rabu amanna, ketika ada orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubihim, karena keimanan itu belum menancap di dalam hati. Maka Allah itu saat memerintahkan perintah dan larangan, memberikan beban-beban syarat hukum itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah menancap keimanan di dalam hatinya. Maka Allah dalam firman-Nya selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qital, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat, dan seterusnya. Selalu Allah ketika memerintahkan atau melarang daripada sesuatu, Allah selalu mengatakan untuk orang-orang yang beriman, karena mereka sudah lahumul isti'dad, karena mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki kesiapan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa kedeng-kedeng, tanpa mikir-mikir, tanpa timbang-timbang. Sami'na wa ata'na ya. Nah, kita ini sudah termasuk yang kita amalkan belum? Ya. Karena al-inqiyad itu ya seperti itu, istislam, menerima apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, menerima hukumnya, menerima takdirnya. Menerima takdir dari ceritanya. Takdir bahwa takdir, segala sesuatu itu merupakan ya, takdir yang kalau sudah ketentuan Allah, ngapain lagi kita amal begini begitu, sholat apa segala macam, sudah takdir, ada takdir. Ada orang yang kan, ini takdirnya Allah, saya jadi copet, saya jadi maling. Kalau bukan karena takdir Allah, saya nggak jadi maling. Nah, ini harus kita pahamkan dulu, masalah akidah ya. Tapi karena ya, kita di sini ngajinya fikih ya, itu urusan orang apa guru-guru kita yang ngajar masalah. Ada wana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah am Khaybar, dan Nabi juga melarang nikah mut'ah di waktu perang Khaybar. Nikah mut'ah, kalau nikah mut'ah kali kontrak. Ya. Tapi kemudian dihalalkan lagi yaumul fatah. Waktu Fathu Mekah sama Nabi dihalalkan. Ya.
wa hurrima ba'da al-fathi, tapi setelah ditaklukkan ya Mekah, maka kemudian diharamkan lagi ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Tapi menurut orang-orang Syiah enggak, yang haram itu Umar tuh apa posisinya dia mengharamkan sesuatu? Padahal jumhur ulama menyatakan, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ittafaq kullu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nikah mut'ah itu adalah yang memang pernah diizinkan tetapi kemudian dilarang. Ada yang ada di dalam hukum Islam disebut dengan nasib wal mansukh. Nasib mansukh. Ya. Orang kalau nggak ngerti nasib mansukh, ketika baca hadis yang membolehkan, dia tidak mengerti mana hadis yang melarang, maka akhirnya dianggap boleh terus. Maka nggak boleh sembarangan itu ya. Dari hadis, kita dari hadis ini dia memberi fatwa tentang itu berantakan semua. Lalu sesat bagi biasa. Baik. Maka berdasarkan ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya daging keledai ini hukumnya haram untuk dikonsumsi, daging keledai Cina. Adapun kuda boleh, daging kuda menurut mazhab Syafi'i boleh, daging kuda menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena wa'an luhumil umuril insiyah wa'an Jabir bin Abdullah, dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil umuri wa rakhasa fi luhumil khayl, bahwa di hari Khaybar itu Nabi melarang untuk mengkonsumsi daging keledai jinak, tapi membolehkan untuk daging kuda. Daging kuda nggak boleh berdasarkan hadis ini. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, daging kuda nggak boleh, haram. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal humur tarkabunaha litarkabunaha wa zinah. Di situ Allah merendengkan antara kuda, bagal sama keledai. Kuda, bagal sama keledai direndengkan, sehingga karena berendeng hukumnya sama. Kalau yang ini haram, yang itu juga haram karena direndengkan. Maka berdasarkan ayat ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, ya Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, bahwa kuda juga hukumnya haram sama seperti keledai. Tapi menurut Imam Syafi'i kuda enggak. Karena berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW merasa an-luhumil khayl. Nabi SAW kalau lagi kuda masih boleh. Ada pun hikmahnya apa? Hikmahnya sebetulnya kita kalau menurut aturan agama itu, kalau kata Allah A, B, nggak perlu mikir-mikir apa hikmahnya dulu. Yang penting kerjain dulu. Sudah dikerjakan silakan baca hikmahnya, silakan. Tapi jangan sampai saya belum tahu ini apa maksudnya, apa hikmahnya, tentang saya kalau sudah tahu baru saya kerjakan. Ini kerjaan orang-orang munafik begitu. Saya belum tahu apa faedahnya. Sama kayak model kita Pak, kita baca zikir ini, baca zikir itu, kalau nggak tahu fadilahnya kita kerjain apa ada. Kayak modelan kita kan begitu. Ini fadilahnya sholat fajarnya apa? Kalau nggak ada fadilahnya nggak usah kerjain. Baca sholat ini fadilahnya apa? Baca nggak ada fadilahnya nggak usah dikerjain. Kalau kita kan mengerjain apa kan lihat fadilah. Kalau nggak ada fadilahnya nggak dikerjain. Ini fadilahnya biar cepat bisa bayar utang, biar urusan lancar. Wah ramai semua kerjain. Tapi kalau nggak ada fadilahnya, yang nggak tahu fadilahnya nggak dikerjain. Coba yang Ashura, kemudian puasa yang Ashura segala macamnya, bahwa fadilahnya menghapuskan dosa 1 tahun yang belakang, yang Arafah dosa menghapuskan setahun belakang, setahun ke depan. Ramai orang puasa ramai. Tapi ayam berbit 3 hari tengah bulan, 13, 14, 15 nggak banyak disebutkan dan dieksplor tentang fadilahnya, sedikit orang yang menjadi. Kita ini masih tergantung kepada, karena kita ini Pak model ahli ibadah, model hamba-hamba Allah yang modelannya, model karakternya itu mentalnya mental tukang dagang. Kalau ada untung kita kerjain, nggak ada untung nggak kita kerjain. Mental kita mental tukang dagang. Kata-kata Imam Ghazali begitu. Orang ibadah itu tiga mental tukang dagang, mental hamba sahaya budak, dan mental orang yang betul-betul cinta. Kita ini mental dagang itu ya. Kalau ada untung dikerjain, nggak ada untung nggak dikerjain. Mungkin ini saja yang bisa
kita sampaikan, mungkin di antara orang-orang sekalian ada yang mau ditanyakan oleh Bapak. Silakan. Mimman yakhsha ilaika Allahumma ja'alna mimman yakhsha ilaika ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.